Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam majelis ilmu, majelis yang mulia, majelis yang dimintakan ampun oleh para malaikat untuk orang-orang yang hadir dalam majelis ini. Para jemaah salat subuh yang berbahagia, kembali kita lanjutkan tadabbur kita yang kemarin. Kita sudah sampai surat Al-Balad ya, sampai pada ayat yang ke-10 ya. Insyaallah kita lanjutkan ayat selanjutnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghubah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narun muqsadah. Jadi pada ayat-ayat sebelumnya, sebelum wahadainahun najdain, ini ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain. Allah Subhanahu wa taala
menciptakan, memberikan kenikmatan kepada manusia, ya, berupa ainaini wa lisanan wa syafatain, dua mata dan lisan serta dua bibir. Wa hadainahun najdain, dan kami hadaina, berikan petunjuk padanya, yakni kami jelaskan kepadanya najdain, yakni dua jalan, jalan keburukan kebaikan dan jalan keburukan. Jadi pada pertemuan yang kemarin telah kita bahas bahwa takdir itu ada dua jenis, ya, takdir kauni dan takdir syar'i. Ini sebagai sikap pertengahan antara kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Jadi ketika wahadainahun najdain, kami telah jelaskan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Berarti Allah telah menjelaskan ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Maka di sini berarti ada takdir syar'i. Jadi kembali, kalau takdir kauni berarti semua ketentuan Allah yang manusia tidak ada kehendak sama sekali. Nah, ini takdir kauni. Seperti kita kita lahir sebagai laki-laki. Ini kita tidak ada usulan kepada Allah, ya Allah saya minta lahir laki-laki, enggak ada. Atau kita lahir sebagai perempuan, tidak pernah ibu-ibu dulu mengusulkan untuk dilahirkan jadi perempuan, tidak ada. Lahir kulit hitam, tidak ada. Lahir di Jambi misalnya, maka kita tidak pernah mengusulkan kepada Allah, atau orang tua kita tidak pernah meminta, ya, maka lahirlah dirinya di Jambi. Nah, ini yang disebut takdir kauni, ya. Jadi manusia nggak punya kuasa sama sekali, ya. Memang ya tidak ada kekuasaan bagi manusia. Sehingga seperti di dalam hadis penciptaan manusia, bahwa setelah 4 bulan di dalam rahim maka ditetapkannya rezekinya, kan? Rezekinya, kemudian nasibnya, kemudian hidup dan matinya, ini semuanya ditetapkan. Jadi seperti laki-laki, perempuan, ini kan termasuk rezeki, ya. Begitu juga kaya, miskin, ini rezeki, bukan jodoh, misalnya. Ini rezeki. Jadi kita sudah ditetapkan, ya, manusia tidak punya kuasa. Nah, ini kalau takdir kauni. Ya, takdir kauni ya berarti kita hanya bisa menerima dan ridho dengan ketetapan Allah. Kalau sudah ditakdirkan
jadi laki-laki ya harus ridho jadi laki-laki, nggak usah operasi plastik. Nah ini apa berarti kan nggak ridho dengan takdir, dia takdirnya laki-laki kok dia minta jadi perempuan. Nah, ini eh, tidak menerima takdir. Apapun alasannya, misalnya alasannya itu saya itu perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Ya ini nggak ada, ini alasan waria saja ya, nah, alasan bencong aja ini. Ya perempuan terjebak dalam tubuh laki-laki, ya, ini nggak ada. Makanya eh, itu tidak menerima takdir. Ya. Jadi laki-laki ya berarti kenapa kok dia kemudian jadi mempunyai sifat apa kemayu gitu ya. Nah ini berarti kan dia kalau menerima takdirnya sebagai laki-laki kan berarti harus melakukan perbuatan-perbuatan kelaki-lakian ya. Jangan dia kemudian terpengaruh karena dia punya kakak perempuan, ya, semuanya perempuan, kakaknya perempuan, adiknya perempuan, dia terpengaruh oleh saudara-saudaranya malah diikuti. Nah, ini kan tidak benar. Ya. Sedangkan wahadainahum najdain ini berarti masuk dalam ranah takdir syar'i. Ya, takdir syar'i itu berarti Allah telah menunjukkan ini jalan kebaikan dan jalan keburukan. Berarti tinggal manusia itu memilih. Nah, inilah yang disebut hidup itu pilihan. Nah, memilih. Ya, yang manusia ada kehendak. Kehendak misalnya kita pagi tadi ingin ke masjid, punya kehendak sholat di masjid Taqwa 3. Nah, ini kita punya kehendak, maka Allah mentakdirkan untuk hadir di sini. Nah, tapi kalau kita tidak punya kehendak untuk hadir kan nggak mungkin hadir di sini. Tiba-tiba kita bangun tidur jalan sendiri ke masjid Taqwa 3 ini kan nggak mungkin ya. Berarti pasti manusia itu punya kehendak. Nah, kehendak inilah yang kemudian ditakdirkan menjadi sebuah takdir. Nah, ini wahadainahum najdain, sehingga masing-masing orang dimudahkan menuju takdirnya. Nah, kehendaknya itu apa? Jadi karena Allah sudah mengetahui kehendak manusia sebelum manusia itu ada. Nah, ini yang harus kita pahami ya, bahwa kenapa kok ditakdirkan begini? Apakah ini berarti kita hanya seperti apa boneka, seperti pemeran saja dalam film? Tidak ya, karena kalau di dalam drama itu kan sudah ditulis oleh sutradara dan pemeran tidak artis tidak punya kehendak ya, di dalam merubah perannya ya. Ini berbeda. Kalau Allah sudah memahami ya, kehendak manusia itu walaupun manusianya belum lahir, manusia yang belum lahir, tapi Allah sudah tahu kehendaknya. Nah, inilah maha kesempurnaan Allah terhadap makhluknya ya. Makanya takdir itu tidak pernah zalim ya, tidak pernah Allah itu berbuat zalim kepada makhluknya, karena Allah sudah menunjukkan jalan yang baik dan jalan yang falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Ini kalau para jamaah melihat
terjemahan, ini pasti tidak akan paham ya. Inilah di antara bukti bahwa kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan terjemahan. Nah, coba kalau dilihat terjemahannya apa itu? Falaq tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah, ini tidak akan paham ya. Tidak bisa difahami ya. Jalan mendaki dan turun, nah, ini tidak paham. Makanya kita bagaimana memahami Al-Quran ya, kita membaca tafsirnya ya. Ada tafsir muyassar itu, nah, itu lebih bagus dan lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Ada yang dari terjemahan tafsir muyassar yang dari Saudi itu, nah, itu lebih baik dari terjemahan, kita bisa memahami langsung ya. Ya, falak tahamal aqabah fahalla anfaqo. Jadi ini bermakna jalan apakah tidaklah dia tahu iktahamal aqabah, ya, jalan-jalan yang akan menyelamatkan dari aqabah itu, kesusahan, kesulitan baik di dunia atau di akhirat. Jadi apa sih jalan-jalan yang memudahkan? Diulangi lagi di sini, wa ma adraka mal aqabah. Apa jalan-jalan yang memudahkan keluar dari kesulitan, keluar dari aqabah itu. Jadi aqabah itu kesulitan-kesulitan, atau disebutkan satu jembatan di akhirat, di neraka, sehingga bisa melihat neraka. Maka apa jalan-jalan yang bisa menyelamatkan ini dari kesulitan ini? Yakni pertama apa disebutkan di sini? Fakku raqabah. Jalan yang pertama disebutkan di sini apa? Fakku raqabah, yakni membebaskan budak. Nah, membebaskan budak ini disebutkan oleh para ulama lebih utama daripada bersedekah. Nah, karena Allah akan membebaskan dari setiap sendi, anggota badan yang dibebaskan tadi, dari yang membebaskan itu dari neraka. Ini pahala membebaskan budak. Sekarang kan nggak ada ya, sekarang lagi tidak ada. Nah, kapan ada? Ya nanti mungkin ada lagi begitu ya, apa raqabah ini ya. Itu karena dihapus oleh PBB ya, perbudakan. Padahal di antara keutamaan membebaskan budak ada di dalam amalan ini. Itu pertama, membebaskan budak. Kemudian yang kedua, apa sih yang bisa menyelamatkan manusia dari kesulitan di akhirat itu? Yakni it'am fi yaumin di masghobah. Yakni apa? Masghobah. Masghobah itu kelaparan. Kelaparannya berarti memberi makan pada hari di masghobah, orang-orang yang lapar. Ini sehingga memberi makan itu berarti lebih utama mana? Memberi makan kepada orang yang lagi kenyang atau orang yang lagi lapar. Nah, berarti jelas di sini apa?
it'amu fi yaumi dimasqoba, memberi makan orang yang saat lapar. Ya, makanya kan lebih utama memberi buka, memberikan buka kepada orang yang berpuasa karena dia sedang lapar. Ya kalau sudah sedang kenyang kita tahu nih, ayo makan. Ya ini nggak ada keutamaan ya mentraktir orang yang sudah kenyang. Ini nggak perlu. Ya, nanti malah dia tidak menikmati makannya. Makanya kalau mau memberi makan itu bisa ditanya lapar apa enggak? Nah, kalau lapar baru dikasih makan. Nah, kalau wah saya nggak lapar nih, lagi kenyang, ya nggak usah. Dia sudah lagi kenyang ya, walaupun basa-basi ya itu terserah dia. Ya. Dia walaupun masih lapar tapi ngaku kenyang itu terserah dia ya, karena kita kan inginnya pahala memberi makan orang yang lagi lapar, ya, orang yang berpuasa, orang yang memang membutuhkan untuk makan, misalnya tukang ojek misalnya kan, makan siang. Makanya di beberapa kota ini, kalau di Jambi belum ada ya, di Purwakarta aja kota kecil itu sudah ada makan siang gratis. Bukan dari negara ini ya, dari personal. Nah, kalau dari negara untuk pelajar ini tidak, sehingga banyak yang terbantu ketika ada makan siang gratis. Atau kalau di Purwakarta itu ada makan siang 3.000 rupiah. Jadi ini yang artinya yang saya kira di Jambi ini perlu dimulai ya. Kalau di Jakarta kan banyak. Kenapa ya? Karena fadilah memberi makan saat orang lapar. Kalau siang kan setelah ngojek misalnya, ini orang-orang pasti siang itu lapar. Makanya memberi makan kepada mereka. Nah, ini perlu digalakan ya. Beberapa kota sudah banyak yang memulai, ya, tinggal di Jambi ini yang belum terlihat. Makanya perlu dimulai ya, ya karena pasti lapar, musim siang-siang itu pasti lapar ya. Jadi daripada mentraktir teman yang sudah kenyang ya. Ini yang kedua berarti. Yang ketiga apa? Yakni yatiman dan makrobah. Jadi yatim yang ada makrobah, kedekatan, korobah ya, ada hubungan saudara. Jadi misalnya ada yatim, satunya yatim bukan saudara, tapi satunya yatim yang masih saudara, berarti lebih utama yatim yang masih saudara. Kenapa? Karena yatim masih saudara itu kan dia punya hak keyatimannya dan dia punya hak silaturahimnya. Kekerabatannya itu dia punya hak. Makanya ini disebutkan di sini yang lebih utama, yakni yatiman dan makrubah. Yatim yang memiliki kedekatan persaudaraan, ini lebih utama untuk dibantu. Atau yatim yang dia tidak punya kafil ya, yang kalau yatim yang kaya ya beda. Yatim tapi sawitnya 50 hektar. Nah, ini nggak usah dibantu ya. Dia itu yatim saat ya, tapi kan dia punya sawit 50 hektar peninggalan ayahnya. Ini yang nggak perlu ya. Ini yatim yang memang membutuhkan berarti di sini kan. Yatim yang tidak punya kafil ya, tidak punya yang menjaminnya. Ini berarti lebih utama dan makrobah itu. Ini
Yang ketiga, yang keempat, yakni apa yang bisa melepaskan orang dari kesulitan di akhirat itu, au miskinan matruba, miskin dan yang matroba, yang memang miskin sekali. Matroba itu yang dia sudah matroba itu yang bercampur dengan tanah, jadi maksudnya dia sudah sangat membutuhkan, ya sangat miskin, ya. Jadi yang di sini di hadis-hadis lebih banyak digunakan kata miskin daripada fakir, ya. Jadi disebutkan apa bedanya fakir dan miskin. Kalau miskin itu dia tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ini miskin, ya. Tapi kalau fakir itu memang tidak punya sama sekali. Nah, makanya kenapa disebutkan miskin? Karena kalau miskin berarti dia fakir, tentu masuk di dalam miskin, ya. Fakir itu pasti miskin. Kalau miskin belum tentu fakir, kan. Dia gajinya 10 juta, tapi angsurannya 12 juta. Nah, ini miskin, benar, ya. Ya karena makan nggak cukup, ya. Masih miskin, ya. Ya. Jadi karena memang lebih luas lagi jadi miskinnya, pelajar misalnya, kan. Sehingga lebih banyak disebutkan miskin. Miskinan matruba. Kalau di sini miskin tapi yang membutuhkan sekali, miskin yang lebih membutuhkan. Jadi hampir fakir, mendekati fakir. Au miskinan matruba. Layat alladzi laisa lahu ahad, atau yang miskin di sini adalah miskin yang tidak punya saudara sama sekali, tidak punya kerabat yang bisa membantunya. Atau maknanya juga miskinan matroba, yakni orang yang asing, yang jauh dari negerinya, jadi yang tidak punya saudara. Memang, ya, di Jambi misalnya tidak punya saudara, ya, dia membutuhkan bantuan, jadi dia masuk kategori miskin ketika dia membutuhkan, kan? Ketika dia tidak cukup untuk hidupnya, karena kesulitan karena jauh dari daerah asalnya yang banyak saudaranya. Nah, cuma disebutkan summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Jika mereka itu melakukan perbuatan tadi, ini dibalik, ya. Setelah itu summa kana minal ladzina amanu, jika dia itu dari orang-orang yang beriman, ya. Jadi walaupun membebaskan budak, memberi makan orang miskin, memberi makan orang yatim, ya, tapi jika tidak beriman, makanya ayatnya ini di belakang, ya. Jadi syarat diterimanya amal itu adalah iman, ya. Walaupun kamu banyak orang yatim yang ditanggung, atau banyak memberi orang miskin, banyak berinfak untuk masjid misalnya, ya. Tapi jika tidak beriman, summa kana minal ladzina amanu, nah, jika dia beriman, ya, wa tawasau bis sabri, dan
bernasihat tidak dengan kesabaran, wa tawasau bil marhamah, dan bernasihat dengan kasih sayang. Rahmah, marhamah di sini birrahmati alal khalqi, dengan rahmat, merahmati, menyayangi makhluknya. Ini dia ulaika ashabul maimanah. Mereka itu adalah ashabul maimanah, yang menerima kitab di akhirat nanti dari kanan, dari sisi kanan. Nah, jadi yang diberikan kitabnya, catatan kebaikannya dari sisi kanan. Nah, disebutkan juga yakni li'annahum ukhidu min syikil adam al-aiman. Diceritakan bahwa karena mereka ashabul maimanah ini diambilkan dari rusuk Adam sebelah kanan. Jadi ini menjadi ashabul maimanah. Jadi siapa ashabul maimanah ini? Itu mereka tadi. Ya, pertama berarti beriman, karena syarat diterimanya amal itu beriman. Ya, summa kana minal ladina aman. Dia orang-orang yang beriman, telah beriman. Ya. Sehingga tidak diterima orang-orang yang tidak beriman, walaupun kita lihat banyak berbuat baik, banyak berbuat menyantuni anak yatim, banyak mendirikan yayasan-yayasan untuk anak yatim, ya kan? Kemudian banyak berinfak, banyak memberi bantuan, tapi tidak beriman, maka dia tidak termasuk ashabul maimanah. Karena syarat yang pertama di sini untuk menjadi ashabul maimanah tadi apa? Minal ladina amanu, beriman. Makanya syarat utama masuk surga adalah beriman. Kalau tidak beriman, ini ya tidak ada harapan lagi masuk ke dalam surga. Kalau beriman, ini masih ada harapan, walaupun dia, sehingga seperti disebutkan di dalam hadis diriwayatkan, orang yang masuk, yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga, ini sudah tidak ada bentuknya lagi. Tidak ada bentuknya lagi karena sudah dibakar di neraka, tinggal sebiji keimanan. Ya, tinggal keimanan yang tersisa. Ya, makanya kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, maka dia tumbuhlah tubuhnya kembali, kemudian dia masuk ke dalam surga. Nah, ini orang yang tinggal tersisa keimanannya. Makanya dia menjadi ahli surga yang terakhir. Disebutkan bagaimana ahli surga yang terakhir itu seperti 10 kali melipat jadi menjadi raja di dunia. Nah, jadi 10 kali lipat menjadi presiden. Nah, ini penghuni surga terakhir. Nah, jadi fasilitas penghuni surga terakhir ini seperti 10 kali dari fasilitas yang diperoleh presiden. Nah, ini sehingga
itu yang paling jelek, paling rendah di neraka itu seperti itu ya. Makanya nggak perlu khawatir tidak menjadi presiden ya. Nah, yang penting apa, bisa mendapatkan fasilitas 10 kali dari presiden. Nah, ini ketika menjadi ashabul maimanah. Nah, jadi syarat yang pertama di situ apa? Beriman. Nah, kemudian dia bersabar di dalam hidupnya. Jadi kesabaran itu ada kesabaran di dalam berbuat ketaatan. Nah, pertama sabar di dalam taat sholat. Ini perlu sabar ya. Berjilbab bagi wanita ini perlu sabar, panas ya. Jadi ada orang wanita yang tidak mau berjilbab alasannya panas, gerah. Nah, ini perlu bersabar di dalam ketaatan sholat. Ini sabar. Subuh ya pagi-pagi ini kan enaknya masih tidur, tapi bersabar untuk berwudu, untuk melaksanakan sholat. Ini sabar di dalam ketaatan. Kemudian sabar di dalam tidak melakukan kemaksiatan. Jadi bersabar di dalam menahan diri dari berbuat dosa. Ini bersabar, sabar. Marah untuk tidak marah. Ini bersabar untuk tidak iri, sabar ya, untuk tidak dengki, bersabar, tidak ghibah. Ini harus bersabar. Jadi tidak ikut-ikutan. Nah, kemudian bersabar ketika ditimpa musibah. Nah, jadi sabar ada 3 jenis itu ya. Jadi beriman, kemudian bersabar, kemudian watawasau bil marhamah, kemudian dia menyayangi makhluknya, baik itu manusia atau hewan atau tumbuhan. Kalau hewan saja kita menyayanginya, maka berarti kan harusnya manusia lebih disayangi. Karena ada banyak orang lebih sayang kucing daripada anak yatim. Kan banyak ya. Sekarang itu lagi trennya orang memelihara kucing. Nah, ini kan nggak benar sekali. Dia sayangnya dengan kucing itu masya Allah ya. Pokoknya sangat mencintai dan menyayangi. Diberi rumah yang bagus ya, kasur yang bagus. Ada anak yatim dibiarkan saja, santai aja ya. Tidak ada rasa sayang sedikit pun kepada anak yatimnya. Banyak tidak ada gerak untuk mengambil anak yatim untuk dididik, untuk disayangi, itu nggak ada. Dia lebih tergerak mengambil kucing ya daripada anak yatim. Ini kan lagi tren ya sekarang ini, orang lebih sayang kucing daripada anak yatim. Padahal yang diutamakan di sini ayatnya itu apa? Yatiman dza maqrabah, yatim, orang anak yatim, bukan menyayangi kucing. Nah, jadi tidak menyayangi kucing tidak dosa ya. Nah, ada kucing ya santai aja, tidak diberi makan apa-apa, enggak ada dosanya. Tapi ada anak yatim yang membutuhkan, kita melihat, kita tahu, maka menjadi berdosa. Kenapa? Karena perintahnya jelas ya, untuk membantu anak yatim ya. Atau orang yang miskin ya, kalau biarin saja ya, orang ini miskinnya biasa, itu dia karena itu dia nggak kerja, dia kurang kerja keras. Nah ini kalau ada orang miskin yang membutuhkan, kita bilangnya seperti itu. Tapi untuk beli kucing 600.000 ya, untuk beli kucing, makanya kucing itu mahal juga ya, makanya kucing ya. Jadi dapat
35.000 sekilo. Nah, itu hanya untuk makan kucing. Nah, sementara memberi yatim, memberi fakir miskin, ya, yang membutuhkan itu tidak kita seperti sayangnya kepada kucing tadi. Nah, kalau ada kucing sakit, masa ke dokter, cepetan ke dokter. Ah, ini kucing ya. Ya, nanti dia gawat ini kalau kucing ini mati. Wah, harus ke IGD langsung. Ah, ini kucing ya. Tapi ada yang orang membutuhkan, yatim membutuhkan, santai aja, nggak ada nggak ada peduli sama sekali. Ada anak santri yang butuh beasiswa, ya, pendidikan, ini biasa, nggak tergerak begitu. Tapi kalau kucing ya memang itulah ya, di antara jebakan iblis itu sekarang kan ya macam-macam. Sekarang ini kucing ya, jadi apalagi beruang apa yang lainnya. Ini memang jebakan-jebakan dari. Nah, kemudian ya, walladzina kafaru. Nah, sedangkan mereka yang beramal tadi, walaupun mereka membebaskan budak, memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin, tapi jika apa? Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Ya, jika mereka itu kafir bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, hum ashabul mas'amah, mereka adalah ashabul mas'amah, ya, orang yang menderita, termasuk yang mengambil kutubnya, kitabnya dengan tangan kirinya, ashabul mas'amah. Jadi lawan dari ashabul maimanah, mereka yang mengambil kitabnya dari tangan kirinya menerima. Nah, ini ashabul mas'amah. Jadi walaupun kebaikannya begitu banyak, tapi kalau walladzina kafir, dan orang-orang itu kafir dengan ayat-ayat kami, hum ashabul mas'amah, mereka itu ashabul mas'amah, alaihim narun muqsadah, maka mereka di neraka yang apinya muqsadah, ya, bergolak. Jadi muqsadah ini bisa dibaca pakai hamzah atau tidak ya, jadi bisa dibaca alaihim narum muqsadah pakai hamzah, atau tanpa hamzah alaihim narum muqsadah. Ini juga boleh tanpa hamzah atau hamzahnya disukun atau tanpa hamzah, jadi dia menjadi panjang muqsadah. Jadi maknanya sama. Yaitu orang-orang kafir, jelas di sini baik itu kafir ahli kitab, ya, pokoknya dia apa? Kafaru bi ayatina, mengkafiri ayat-ayat kami, atau orang-orang musyrik, ya. Jadi kenapa orang-orang Yahudi itu disebut kafir, padahal mereka mengakui bahwa Tuhan yang satu adalah Allah, mentauhidkan Allah mereka, tapi tidak mengakui Rasulullah SAW sebagai nabi, sehingga tetap disebut kafir. Nah, jadi kafir itu bukan karena mengakui adanya Tuhan apa tidak. Mengakui adanya Tuhan itu masih disebut kafir kalau tidak mengikuti apa? Rasulullah SAW. Yahudi dan Nasrani ini masih banyak yang mentauhidkan Allah. Dari kelompok-kelompok Nasrani atau Yahudi ini masih banyak yang bertuhan yang satu, ya. Jadi bukan mereka bertuhan tiga semua, tidak. Ada kelompok-kelompok Nasrani yang Tuhannya satu, nah, seperti
ortodok misalnya atau Maranit. Nah, ini kelompok-kelompok yang mengakui bahwa Tuhannya ada satu, tapi tetap disebut kafir. Ya. Karena apa? Tidak mengakui Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Nah, ini meliputi semua ya, berarti pokoknya semua orang kafir, baik ahlul kitab atau orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Nah, ini termasuk dalam waladina kafaru bi ayatina, berarti mengingkari, mengkafiri ayat-ayat kami. Nah, ini tetap mereka ashabul mas'amah, orang-orang yang akan masuk neraka. Nah, alaihim narun muqsadah, bagi mereka neraka yang muqsadah. Nah, muqsadah itu apinya bergolak, mughlaqatun, mutbaqatun, bertingkat-tingkat dan bergolak. Ini sangat panas ya. Itu syarat ya, sehingga di dalam surat Al-Balad tadi ya, berarti menjelaskan apa, bahwa syarat orang-orang yang diterima amalnya ini adalah beriman terlebih dahulu, walaupun dia beramal amal soleh dan beriman. Walaupun dia beramal soleh tapi tidak beriman, maka dia masuk dalam kategori walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum muqsadah. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman ya, walaupun dia baik. Nah, jadi alasannya sekarang kan berarti tidak ada, oh dia itu baik, tetangga itu baik, nah, masa nggak masuk surga ya. Nah, walaupun dia kafir. Nah, ini tidak bisa kita pahami bahwa kebaikan itu hanya diukur dari tadi, membebaskan budak, memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin. Tidak bisa seperti itu ya. Nah, tapi syarat utamanya adalah beriman ya. Itu dari surat Al-Balad. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum itu? Oh, Pak. Ya. 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 Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, misalnya ada ditakdirkan ke neraka gitu, tapi dia berdoa untuk masuk, itu termasuk nyalain takdir. Ya. Ya, jadi seperti sakit. Kalau masalah sakit ini bisa dari dua sisi ya. Bisa sakit sebagai takdir kauni ya. Ya memang kalau sudah ditakdirkan sakit, kita kan nggak bisa, kita kan tidak bisa ya Allah saya usul sehat, nggak bisa. Kalau sudah jatuh sakit ya sudah ditakdirkan ya. Tapi di situ ada sisi lain ya, ini takdir syar'i, yakni apa, dia untuk berobat. Nah, berobatnya ini sebenarnya dalam rangka mengikuti takdir syar'i saja kan. Nah, dia berusaha. Tapi dalam satu sisi begitu kan, seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad ketika ditanya, ketika sakit itu lebih utama mana?
berobat apa tidak. Nah, maka ini diukur dari tauhid seseorang. Kapan dia bisa menguatkan tauhidnya, itu yang dicari. Misalnya dia pilek atau penyakit ringan, ketika dia tidak berobat dan dia bisa menjaga tauhidnya, maksudnya dia tidak mengeluh kepada Allah, dia tidak menolak takdir, menerima takdir, ya, pokoknya dia malah justru ketika tidak berobat itu menguatkan tauhidnya, maka dia lebih utama tidak berobat. Tapi ketika dia sakit, kok kalau tidak berobat itu malah merusak tauhidnya. Ya, dia aduh banyak mengeluh, misalnya tidak menerima takdir, ya pokoknya jadi malas sholat ketika sakit, maka berarti ini lebih utama berobat. Ya, jadi tergantung masing-masing orang, ya, karena tergantung penyakitnya juga kan. Kalau penyakitnya itu memang kita mampu bertawakal, berarti menguatkan tauhidnya, maka lebih utama. Jadi misalnya pilek, batuk misalnya. Kalau ternyata itu kita bertawakal kepada Allah lebih utama, berarti itu lebih utama. Kenapa? Karena ketika berobat itu kadang ada sedikit ada perasaan di dalam hati kita itu, wah ini obatnya manjur. Nah, berarti kan ini kita meyakini bahwa obat itu yang memberi kesembuhan kepada kita. Nah, itu kan merusak tauhid kalau seperti itu. Meyakini sesuatu bisa menyembuhkan kita, berarti itu merusak. Ya, karena obat itu kan benda mati, tidak bisa dia memberi manfaat dan madarat tanpa izin Allah. Ya. Maka menyandarkan diri kepada obat itu kalau merusak tauhid, ya berarti lebih utama enggak berobat. Ya, tauhid kita jadi rusak karena kita tergantung dengan obat. Ya. Tapi kalau tauhid kita malah rusak karena tidak berobat, ya lebih utama berobat. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya dia jadi semua takdir-takdir itu kan sudah ditulis ya. Yang penghuni surga itu sudah ada nama-namanya tertulis beserta nama bapaknya. Saya bin siapa, jadi nggak akan tertukar. Begitu juga nama-nama ahli neraka sudah tertulis juga. Ya. Sehingga misalnya ada kok dia jadi nggak ada misalnya yang seharusnya masuk neraka kok dia masuk surga, ya nggak ada. Jadi di dalam perubahan di dalam hidupnya itu istilahnya dia bertobat, misalnya dia itu harus orang yang jahat misalnya, banyak dosa, tapi kemudian berubah, maka perubahan setiap orang itu Allah sudah tahu. Nah, ini harus kita pahami bahwa Allah itu sudah tahu segala sesuatu. Jadi doa yang kita lantunkan untuk berubah dari tidak baik menjadi baik, ini Allah sudah tahu. Ya, makanya dia kemudian di akhir hidupnya tercatat sebagai penghuni surga. Nah, jadi istilahnya perjalanan hidup seseorang itu, orang itu belum lahir Allah sudah tahu semuanya. Jadi kehendak-kehendak, keinginan-keinginan manusia, dia bertobat apa tidak, dia hidupnya bagaimana, ya kelakuannya bagaimana, semuanya Allah sudah tahu sebelum orang ini lahir, sebelum manusianya lahir itu. Tapi ilmu Allah itu lebih dahulu dari orang ini. Sehingga makanya kemudian ilmu Allah ini, pengetahuan Allah terhadap
orang ini dengan ilmunya dicatat di dalam takdirnya, ya, ditakdirkan sebagai penghuni surga atau neraka. Ya. Karena Allah sudah tahu kehidupannya dulu sebelum orangnya ada. Ya. Sebelum misalnya kita punya cicit, misalnya sebelum cicit kita itu lahir, nah, itu Allah sudah tahu cicit ini hidupnya bagaimana, ya, kelakuannya bagaimana, agamanya bagaimana. Ya, dia dulu awalnya jelek kemudian bertobat menjadi baik. Nah, ini Allah sudah tahu semuanya sehingga Allah mentakdirkan dia, ya, mencatatnya sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Nah, jadi istilahnya tidak ada yang salah. Jadi bahkan doa kita sebelum berdoa itu Allah sudah tahu kita itu mau doa apa, gitu ya. Kita mau doa apa itu Allah sudah tahu. Ya. Sehingga eh, jawabannya berarti Allah sudah tahu juga. Nah, ini dalam memahami takdir itu tadi, ya, bahwa kita harus meyakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya, sehingga tidak ada yang salah di dalam takdir Allah. Ya, itu ya, mungkin ada yang lain mungkin. Pas ya, kita tutup dulu para jamaah sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Ya, itu tadi, ya, semoga ada yang banyak kemudian setelah dari sini banyak memberi makan siang gratis. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, ya, ini saja. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.